Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua! Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal? Kekayaan?
penghargaan, atau pengakuan dari orang lain. Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom, puji Tuhan saudara. Terpujilah nama Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama lagi di hari Minggu ini untuk memuji menyembah Tuhan. Kita siapkan hati saudara agar kita bisa merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan di rumah-rumah, di setiap keluarga kita. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang maha baik yang bertata di surga. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan melawat setiap kami di rumah-rumah kami, Tuhan Yesus. Bawa kami di dalam hadirat-Mu Tuhan.
lebih lagi melekat dan mendekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mengiringi Yesus seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengikut-Mu seumur hidupku Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau selama-lamanya baik Tuhan Yesus. Kasih setiamu tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Sembah Dia saudara. Sembah
tiba dia saudara, katakan Engkau baik Tuhan Yesus. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Mengikut Yesus seumur hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan yang selalu kami rindukan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang selalu kami nantikan Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan selalu
lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Haleluya Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya, haleluya Tuhan, kami rindukan lawatan-Mu Yesus. Bertatalah, bersemayamlah Tuhan Yesus di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Jamah dan lawati setiap kami di rumah-rumah Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus di rumah-rumah, di hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Dan setelah kami mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan lewat bibir mulut hamba-Mu, urapi Tuhan Yesus. Sehingga kami mendengar, kami mengerti, kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami akan kedapatan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam ibadah online hari ini. Saudara pasti sudah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan selama 1 minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan minta Roh Kudus memimpin ibadah hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh
berkumpul bersama di dalam ibadah online ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ini karena seizin Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, urapi telinga yang mendengar dan urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami agar kami boleh mengerti lebih lagi Tuhan Yesus. Agar kami mau merenungkan setiap firman-Mu dan kami mau melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, 2 hari yang lalu orang Tionghoa baru merayakan Hari Raya Imlek. Sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan Kongsi Facai kepada saudara-saudara yang merayakan hari yang penuh dengan kegembiraan itu. Saudara-saudara, oke, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Tuhan hari ini. Kita mau belajar menjadi orang yang berteladan, yang siap melaksanakan perintah Allah. Saudara, ada satu perintah Allah yang saya mau sampaikan di sini, yang sangat penting bagi umat manusia, terutama murid-murid Tuhan Yesus, yaitu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, judul perikop ini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Saudara, pada saat perintah ini diberikan oleh Yesus Kristus, Dia memberikan perintah ini kepada murid-muridnya. Yang saya mau tanya di sini adalah, apakah saudara-saudara yang mendengar dan saya adalah murid-murid Yesus Kristus? Pasti, saudara. Saudara adalah murid Kristus dan saya juga murid Kristus. Makanya kita sama-sama telah mengetahui bahwa ada perintah Tuhan, ya. Perintahnya, pergilah, jadikanlah, baptislah. Namun ketahuilah bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Apakah tugas ini mudah? Tidak mudah, saudara. Sangat tidak mudah. Ini perlu sebuah niat yang baik, perlu sebuah konsentrasi yang sungguh-sungguh keluar dalam hati. Maka saudara-saudara, kita harus masuk dalam kategori sebagai murid-murid yang siap melakukannya dengan teladan-teladan yang kita miliki. Karena ada beberapa murid yang ragu-ragu akan perintah ini, seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 17. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada murid-murid Tuhan Yesus yang ragu-ragu akan Tuhan Yesus sendiri. Saudara, jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Mari hari ini kita katakan bahwa aku adalah murid Tuhan yang siap melaksanakan perintah Allah. Faktor penting untuk melakukan perintah Yesus yaitu menjadi murid yang berteladan, saudara. Garis bawahi teladan. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, saudara. Dalam perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain sebagainya. Sebagai teladan adalah orang itu sebagai role model, yaitu sebagai contoh, sebagai cerminan, sebagai panutan. Jadi teladan itu sangat penting, saudara. Ya, jadi hanya orang yang berperilaku baik, perbuatan, kelakuan, sifat, karakter yang patut ditiru adalah orang-orang yang bisa melakukan dan menyelesaikan perintah Tuhan. Ada amin? Saya katakan sekali lagi, hanya orang yang berperilaku, perbuatan, kelakuan, sifat, karakter yang patut ditiru adalah orang-orang yang bisa melakukan
dan menyelesaikan perintah Tuhan. Amin. Ini adalah orang-orang yang berteladan, yang sanggup melaksanakan perintah Allah. Lalu, teladan apa yang harus dimiliki oleh murid-murid Tuhan supaya mampu melakukan amanat agung, saudara? Pertama, yang saya catat di sini adalah jadilah terang, jadilah teladan. Saya mau bacakan di Matius 5 ayat 14, dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudara, untuk melaksanakan amanat agung, kita harus jadi terang. Kita harus jadi teladan, ya. Kita harus menjadi terang seperti pelita. Kita menerangin banyak orang. Kita menerangin dunia ini dengan kelakuan kami, dengan kelakuan kita, dengan perbuatan, dengan sifat dan karakter kita yang kita pelajari dari Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ini sangat penting, saudara. Sebagai terang, kita membawa dampak yang baik dan benar bagi orang-orang sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi gereja yang kita layani, bagi teman-teman jemaat kita. Saudara-saudara, jadilah terang dunia. Maka saudara, pegang baik-baik. Ini adalah teladan yang sangat penting dalam melaksanakan amanat agung. Ciri-ciri anak Tuhan yang menjadi terang dan teladan, yaitu anak Tuhan yang dewasa rohani, saudara. Anak-anak atau murid-murid Tuhan yang dewasa rohani adalah rohaninya telah teruji. Muridnya mengerti akan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, dan mengerti segala ajaran Tuhan. Itu namanya dewasa rohani. Rohaninya selalu ditingkatkan, ya. Kualitasnya ditingkatkan melalui pembacaan Alkitab, melalui doa, pujian, dan penyembahan, melalui keintiman dengan Tuhan Yesus. Maka orang-orang tersebut, orang-orang yang dewasa rohani, orang yang siap mengabarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan orang-orang yang terang ini, orang yang membawa dan membuka jalan bagi banyak orang yang bermasalah. Jadilah terang, saudara. Maka saudara menjadi orang yang membuka jalan bagi orang-orang yang bermasalah, bagi orang-orang yang kesulitan, bagi orang-orang yang jatuh rohaninya. Nah, saudara sudah siap. Maka jadi orang yang dewasa rohani, saudara. Kalau saudara mendapat tugas sebagai pelayanan di gereja, jadilah pelayan yang memperhatikan kebutuhan jemaat dan menolong dengan tulus, saudara. Bila saudara menjadi pemimpin rohani, jadilah pemimpin yang mementingkan, memperhatikan kebutuhan jemaat yang kita layani. Jangan jadi pemimpin rohani yang mementingkan jabatan, posisi, kekuasaan, uang, kejayaan, gila hormat, saudara. Murid Tuhan, jemaat, dan pelayan atau pemimpin dalam gereja seharusnya seorang yang dewasa rohani, yaitu berperilaku integritas dan punya kemampuan memimpin dalam kelompok-kelompok rohani seperti di gereja, di KUL, di acara-acara kegiatan gereja lain. Bila tidak, saudara, bila kita tidak punya teladan, bila kita tidak menjadi terang, maka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, ingat, bagi murid-murid Tuhan Yesus yang melayani, terutama di gereja atau melayani dimanapun saudara ada, saudara melayani dengan tulus hati, menolong orang,
membawa mereka naik ke level yang lebih tinggi. Jangan membiarkan jiwa-jiwa itu terbengkalai dan tersesat. Itu ada pertanggungjawabannya, saudara. Saudara, ada satu karakter, satu tokoh di dalam Alkitab yang memiliki satu teladan yang luar biasa yang kita mau belajar hari ini, yaitu teladan Rasul Paulus. Kenapa kita harus mengikuti teladan Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus adalah pengikut Yesus Kristus. Amin. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, "Jadilah pengikutku," kata Rasul Paulus, "sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Maka kita kalau mau belajar sesuatu dari orang, kita harus melihat background orang itu. Mentornya siapa? Backgroundnya bagaimana? Dan kalau Rasul Paulus, dia sudah jelas bahwa dia adalah orang yang mengikut Yesus. Maka kita boleh belajar dan menjadikan Rasul Paulus sebagai teladan kita semua. Apa saja teladan Rasul Paulus? Kita belajar di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 16. Yang pertama, teladan Rasul Paulus adalah sebagai hamba yang dipercayakan rahasia keselamatan Allah. Maka Rasul Paulus melayani pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Saudara, Rasul Paulus dikatakan adalah orang yang dipercayakan rahasia keselamatan Allah. Maka itu Rasul Paulus melayani pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus sampai akhir hidupnya, saudara. Sebagai hamba Tuhan, kita harus ambil bagian dalam pelayanan sebagai pemberita Injil tentang keselamatan yang telah disediakan oleh Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan, ambil suatu komitmen untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tidak mengeluh, saudara. Itu adalah teladan yang kita belajar dari Rasul Paulus. Kedua, Rasul Paulus berkata, pujian dari Allah lebih penting daripada manusia. Artinya apa? Artinya, dalam pelayanan kita, dalam melaksanakan amanat agung kita, amanat agung Tuhan, kita tidak perlu mendapatkan pujian dari manusia. Kita mau menerima pujian dari Allah. Saya mengajak saudara baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Bagiku sedikit sekali, artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Rasul Paulus berkata, setiap pelayanan dia, setiap pemberitaan Injil yang dia lakukan, setiap misi yang dia lakukan, dia tidak perlu terima pujian manusia. Karena pada akhirnya, pada Tuhan Yesus datang kembali, maka kita layak menerima pujian dari Allah sendiri, saudara. Bagi Rasul Paulus, pujian Allah lah yang paling penting dalam kehidupan pelayanan umat manusia atau murid-murid Tuhan. Kita wajib menjaga citra diri kita sebagai hamba Tuhan yang setia dan tulus, siap melayani jemaat sehingga tidak menjadi batu sandungan, saudara. Mari saudara-saudara, kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tidak menunggu pujian dari manusia, tapi kita menunggu pujian dari Allah. Saudara, di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 7, teladan Rasul Paulus adalah melayani dengan merendahkan diri, saudara. Rasul Paulus mengajar kita semua untuk melayani.
orang-orang yang membutuhkan pertumbuhan rohani, orang-orang yang membutuhkan makanan-makanan, roti yang hidup, air yang hidup, saudara. Mari kita melayani dengan rendah diri dan tidak menyombongkan diri. Karena semua pelayanan yang kita lakukan itu senantiasa adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Jangan jatuh di dalam pelayanan yang terlalu sibuk. Jangan jatuh di pelayanan yang di dalam sebuah gereja yang terlalu mewah, sehingga fokus kita menjadi salah, saudara. Mari fokus kepada Tuhan. Mari fokus kepada jiwa-jiwa yang Tuhan telah percayakan kepada kita semua untuk dilayani, untuk membawa mereka ke jalan yang terbuka, ke jalan di mana bertemu dengan Yesus Kristus, ke jalan keselamatan yang Tuhan telah titipkan bagi kita. Saudara, teladan yang selanjutnya adalah terima konsekuensi dalam pelayanan tanpa protes. Saudara, di 1 Korintus 4 ayat 9 dan seterusnya, saya akan membacakan buat saudara. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Kami pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup menggembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara, bagaimana mengikuti teladan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 9 dan seterusnya ini? Tidak gampang, saudara. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, saudara. Ingat, saudara, hidup ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Seperti halnya Yesus Kristus datang ke bumi ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara-saudara, pada saat kita melayani, pada saat kita memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, kita berada di tempat yang paling rendah oleh Tuhan. Saudara siap untuk itu, saudara. Tidak protes, tidak boleh protes. Saudara tidak boleh masuk ke dalam zona kenyamanan terus. Tapi saudara harus setia melaksanakan teladan ini, agar semua yang dilakukan saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang menaruh hati dalam pelayanan. Saudara-saudara, ini sangat sulit dilaksanakan. Pada saat dunia ini semuanya melihat kemewahan, melihat kemegahan, melihat ketenaran, melihat posisi, melihat jabatan. Tapi dikala kita mau melayani, kita harus melepaskannya itu semua, saudara. Tidak gampang, saudara. Tapi mari kita belajar teladan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menasihati orang di Korintus, saudara. Turutilah teladanku. Ya. Jadi saudara dan saya, mari saudara, dalam melaksanakan amanat agung Tuhan, kita turuti teladan Rasul Paulus yang telah tadi saya sampaikan. Fokus teladan dan pelayanan Rasul Paulus adalah tercatat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mendapat
aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Saudara, ini luar biasa sekali. Rasul Paulus berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun. Saudara, saya rasa saudara dan saya tidak pernah masuk dalam situasi seperti itu. Melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mengenal Yesus maupun belum mengenal Yesus, tapi kita mengorbankan nyawa. Luar biasa. Saudara, ini adalah gerakan totalitas. Sepenuh hatinya Rasul Paulus dalam melayani kebenaran firman Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa. Saudara, sebagai murid-murid Yesus Kristus, kita mau menjadi murid-murid yang berbuah dan berbuah banyak. Di dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara adalah murid-murid Tuhan, maka permuliakan nama Tuhan dan berbuah banyak, saudara. Dan bagaimana supaya berbuah banyak? Ya, hidupi setiap firman yang dibaca. Jangan hidup seperti orang Farisi. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus harus berbuah. Menghidupi setiap firman yang kita baca, itu sangat penting. Jangan jadikan firman sebagai teori, jangan jadikan firman sebagai bacaan biasa, tapi hidupi firman Tuhan yang kita baca. Jangan hidup seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang tahu hukum Allah, tetapi tidak menjalankannya, tidak menghidupkannya, tidak menjadi berkat bagi orang lain, malah menjadi orang yang menyesatkan banyak jiwa-jiwa. Saudara, orang-orang seperti begini tidak melihat buah pelayanannya, malah dia cenderung menjadi orang yang berbahaya bagi orang-orang yang mendengarkannya. Saudara-saudara, aplikasikan kasih dalam hidup saudara. Pada saat kita melakukan banyak hal dalam kegiatan kehidupan kita, aplikasikan kasih kita. Lepaskan pengampunan bila ada orang yang bersalah kepada saudara. Mintalah pengampunan bila kita bersalah kepada orang lain. Saudara, hidup kita ini untuk Tuhan. Kita hidup harus melayani. Dan pelayanan kita harus berbuah. Kalau tidak berbuah, kita akan masuk ke dalam sebuah pelayanan yang sia-sia. Bahkan kita sendiri tidak diselamatkan. Hati-hati kalau tidak ada buahnya, saudara. Di Matius 19 ayat 30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, jangan menjadi orang yang terakhir. Jadilah orang yang terdepan di hadapan Tuhan Yesus, yang siap melakukan perintah-perintah Tuhan untuk melaksanakan amanat agungnya. Dan belajar dari Rasul Paulus setiap teladan yang dia ajarkan kepada kita semua dalam pelayanan, dalam mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara adalah murid-murid Tuhan yang setia, murid-murid Tuhan yang tulus, yang memakai hati dalam pelayanan, maka saudara pasti berbuah. Mari kita tundukkan kepala, kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar Tuhan, hal apa yang kami
harus lakukan untuk melaksanakan amanat agung yang Engkau telah perintahkan kepada murid-murid-Mu, kepada kami semua yang ada di sini Bapa. Kami mau Tuhan memberikan hidup kami mau memberikan segala yang ada pada kami untuk taat dan setia kepada Engkau dan melakukan setiap perintah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jadikan kami murid-murid-Mu yang setia. Jadikan kami murid-murid-Mu yang tidak mementingkan pujian manusia. Jadikan kami murid-murid-Mu yang melayani dengan rendah diri. Dan jadilah kami murid-murid-Mu yang siap melayani tanpa protes. Siap menerima segala akibat, konsekuensi dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan, setiap saat dalam pelayanan kami, Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-Mu, setiap murid-murid-Mu, setiap anak-anak-Mu yang hadir dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah mereka semuanya diurapi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dikuatkan, mereka diberanikan, mereka di-equip oleh Tuhan untuk melaksanakan segala perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala kebaikan firman yang disampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, angkat tangan saudara-saudara tinggi-tinggi, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.